Pada hari ini kita akan melanjutkan eksposisi Injil Lukas kita. Dan saat ini kita sampai kepada Lukas yang ke-11. Dan renungan pada pagi hari ini memiliki satu tema, yakni sentuhan kemenangan anugerah. Atau Victorious Touch of Grace. Terkait dengan tema ini, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian dari kitab suci yang terambil dari Lukas yang ke-11, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-23. Saya akan membacakan bagian dari kitab suci ini bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu mulai berkata-kata. Lalu takjublah orang banyak. Namun ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, pemimpin setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terpecah dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata, aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Karena itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Namun, jika aku mengusir setan dengan jari Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Namun jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, bagian teks perikop Alkitab yang kita baca pada hari ini sedang berbicara tentang suatu peperangan rohani. Waktu kita berbicara tentang peperangan rohani, maka sebagian dari kita mungkin akan bertanya, apa relevansinya peperangan rohani itu dengan kehidupan saya? Ya, apa sih? Dan kalau berbicara tentang peperangan rohani, namanya perang, mau jasmani kek, mau rohani kek, lebih baik kita terlibat atau tidak terlibat? Lebih baik kita tidak terlibat, gitu kan ya. Apa urusannya itu dengan aku sehingga aku itu harus terlibat, gitu ya. Setelah ibadah ini kan kita biasa nanti kumpul-kumpul di WLC gitu kan ya. Setelah kumpul-kumpul di WLC kita bingung apa setelah itu. Kita punya perencanaan lain kan. Kita mau makan-makan di mana? Ayo kita kumpul-kumpul. Kita mau makan-makan di mana gitu kan ya. Kita mau kumpul-kumpul di mana kok diajak ngomong tentang peperangan rohani. Apa urusannya peperangan rohani? Lebih baik kita kumpul-kumpul makan-makan daripada kita berpikir tentang peperangan rohani itu ya. Jadi apa sih sebetulnya peperangan rohani itu, apa relevansinya? Kita nggak perlulah ikut-ikutan yang seperti itu. Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu tantangan bagi kita yang hidup di tengah-tengah dunia modern dengan paradigma, dengan cara berpikir modern. Dan di dalam cara berpikir modern ini kita memiliki satu sikap yang umum. Sikap yang umum itu bersikap skeptis terhadap hal-hal yang supranatural, hal-hal yang spiritual.
Jadi ketika kita berbicara tentang realita hidup, begitu ya, misalnya kita berbicara tentang semesta, tentang bumi ini, tentang alam, maka kita melihat ya bumi, alam ini memiliki sistemnya sendiri, sistem natural yang kemudian itu berjalan sesuai dengan sistem natural itu, dan kita mempelajari sistem natural itu, dan kita memanfaatkan sistem natural itu untuk perkembangan teknologi kita, dan kita bisa memanfaatkan semuanya itu, mengelola semuanya itu. Tetapi kita nggak usahlah berpikir tentang bahwa di balik realitas-realitas yang duniawi ini, yang natural ini, selalu berhubungan dengan yang namanya sesuatu yang spiritual, begitu ya. Jadi kita itu memikirkan hal-hal yang natural saja, memikirkan hal-hal yang duniawi saja, yang kelihatan saja. Jadi iman Kristen itu kaitannya tentang bagaimana kita mensejahterakan kehidupan manusia, begitu ya. Bagaimana kita mengelola keuangan kita, bagaimana kita itu secara jasmani diberkati, keluarga kita itu diberkati. Tetapi janganlah kita itu berbicara tentang hal-hal yang spiritual di dalam pengertian peperangan rohani seperti yang kita bahas pada hari ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita perlu menyadari bahwa Alkitab yang tidak berubah itu memiliki paradigma yang berbeda dengan paradigma manusia modern. Di dalam paradigma Alkitab itu kita bisa lihat bahwa antara yang spiritual dan yang natural itu saling sentuhan satu dengan yang lain. Bahwa di balik realitas-realitas yang natural ini ada realitas yang bersifat spiritual. Jadi di dalam Alkitab antara yang rohani dan yang duniawi itu merupakan sesuatu yang saling bersentuhan satu dengan yang lain. Dan kedua-duanya itu penting. Kalau kita baca di dalam perikop hari ini, ya, itu antara orang yang bisu kemudian bisa berbicara, bercakap-cakap, ya, dengan realitas ada setan yang membuat orang itu bisu merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Dan kedua hal itu penting, yang surgawi dan yang duniawi itu penting. Karena itu kalau kita berdoa, doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Realitas bumi itu sama pentingnya dengan realitas di surga. Waktu kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita akan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi, realitas spiritual dan realitas natural, itu merupakan sesuatu yang sama-sama diciptakan oleh Allah. Yang di atas maupun yang di bawah, itu merupakan sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Dan kedua-duanya itu saling bersentuhan satu dengan yang lain. Dengan demikian, maka kita perlu menyadari bahwa waktu kita berbicara tentang konteks peperangan rohani bukan semata-mata begitu ya. Urusan kita itu melakukan eksorsisme, pengusiran setan begitu. Beberapa kali saya memiliki satu pengalaman, saya mengusir setan. Tetapi tidak setiap kali realitas itu seperti itu. Ada begitu banyak pergumulan-pergumulan lain yang saya berurusan dengan pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan, bukan melalui setan yang kemudian saya bisa rasakan begitu ya, atau yang mungkin hadir dalam bentuk-bentuk yang menyeramkan. Tetapi realitas-realitas natural kita, realitas-realitas seperti terganggunya kesehatan mental kita. Kita merasa lelah, kita merasa capek, kita merasa jengkel, kita merasa tidak berdaya kadang. Kita merasa orang-orang lain menyakiti kita, orang-orang lain itu menghina ego kita dan sebagainya. Itu juga merupakan satu realitas peperangan rohani. Bapak Ibu sekalian, realitas peperangan rohani itu bisa terjadi dalam bentuk-bentuk tekanan-tekanan mental yang membuat kita itu depresi, membuat kita itu penuh dengan kecemasan. Ataupun realitas peperangan rohani itu dapat terjadi di dalam berbagai bentuk-bentuk kecanduan yang mengikat kita. Dan kita tidak bisa lepas dari berbagai bentuk-bentuk kecanduan itu. Apapun itu, drug, alkohol, pornografi, bahkan kecanduan kerja, atau jangan-jangan kecanduan pelayanan, begitu ya. Kita perlu menyadari bahwa di balik berbagai realitas yang seperti itu pun merupakan satu konteks peperangan rohani. Karena realitas yang natural dan realitas yang spiritual itu
Tidak terpisah satu dengan yang lain, tetapi saling bersentuhan satu dengan yang lain. Ketika kita berbicara tentang masalah ketidakadilan, baik ketidakadilan sosial ataupun ketidakadilan secara personal dan sebagainya, kita bisa melihat bahwa realitas yang seperti itu, realitas penjajahan, realitas pembelengguan, realitas eksploitasi manusia, semuanya itu merupakan satu bentuk, satu konteks dari peperangan rohani kita. Demikian juga dengan realitas perpecahan, realitas konflik. Di balik realitas-realitas seperti itu, kita juga sedang menghadapi realitas peperangan rohani. Satu hal yang menyedihkan dari sejarah gereja adalah perpecahan gereja. Yang salah satu sebabnya, salah satu pemicunya adalah Protestanisme. Kita orang-orang Protestan, kita bangga dengan tradisi iman Protestan kita, tetapi gereja-gereja Protestan itu memiliki satu dosa yang cukup signifikan dan cukup jelas terlihat ya. Kita bisa melihat bahwa yang namanya perpecahan gereja Protestan adalah gereja yang memicu itu terjadi dengan sedemikian cepatnya. Jikalau kita melihat sekilas ke dalam sejarah, gereja itu pecah pertama kali di tahun 1000. Jadi dari tahun 0 ke tahun 1000-an itu gereja mulai terpecah menjadi gereja barat dan gereja timur. Dan kemudian dari tahun 1000 hingga tahun 1500, gereja barat itu terpecah menjadi dua, yakni gereja Katolik Roma dan gereja Protestan. Dan dalam 500 tahun kemudian, dari tahun 1500-an sampai tahun 2000-an ini, kita bisa melihat bahwa gereja Protestan terpecah menjadi berapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Tidak bisa terhitung karena nggak ada yang bisa menghitung lagi. Dan itu jumlahnya ribuan denominasi. Dengan satu prinsip seakan-akan menjadi prinsip umum di dalam gereja Protestan. Kalau kita nggak cocok, kita pisah, kita berpecah. Kalau kita konflik, kita pecah. Kalau dalam gereja itu ada 3 orang kuat atau 3 cabang gereja yang kuat, maka gereja itu secara otomatis kita bisa lihat bahwa akan pecah menjadi 3 begitu. Dan itu terjadi di mana-mana Bapak Ibu Saudara sekalian, dan itu merupakan sesuatu yang lazim sekali. Seorang pemimpin gereja tersinggung dengan pemimpin gereja yang lain, kita pecah, kita pisah. Dan kita bisa melihat bahwa inilah bagian dari realitas perpecahan, konflik. Padahal ketika kita melihat teks yang kita baca pada pagi hari ini, kerajaan iblis, kerajaan setan, ternyata bersatu teguh. Dan kita perlu melihat bahwa realitas seperti ini merupakan satu bagian dari peperangan rohani kita. Dengan berbagai pertimbangan akan berbagai tantangan seperti ini, saya mengajak kita kembali kepada Lukas 11 ayat 14 hingga ayat 23 dengan alur pembahasan yang seperti ini. Pada bagian yang pertama kita akan melihat medan peperangan rohani itu sendiri. Pada bagian yang kedua kita akan melihat bahwa di tengah-tengah medan peperangan rohani itu ada intervensi jari Allah. Dan pada bagian yang ketiga kita akan melihat adanya kemenangan Yesus yang merupakan bentuk kemenangan anugerah. Victorious touch of grace. Mari kita lihat bagian ini satu persatu secara lebih mendetail. Pertama kita melihat medan peperangan. Jikalau kita membaca kisah ini, maka kita bisa melihat setting suasana dari kisah ini. Jadi suatu kisah itu selalu ada settingnya. Entah itu setting waktu, pada waktu malam, pada waktu siang, begitu ya. Atau setting tempat di mana dia itu di kandang Bethlehem atau di mana. Tetapi kita juga bisa melihat setting itu, ya. Latar kisah itu adalah latar suasana. Latar suasana apa yang melatar belakangi kisah di dalam Lukas 11 ini? Kita bisa lihat bahwa setting suasananya itu adanya satu pertentangan, ya, adanya satu ketegangan, dan kita bisa lihat itu melalui respon orang banyak. Pada waktu Yesus itu mengusir setan dari seseorang, maka sebagai dampaknya orang itu yang tadinya bisu kemudian bisa berbicara. Orang banyak itu takjub melihat hal itu. Tetapi di antara ketakjuban mereka juga ada ada sikap yang skeptik. Dan mereka skeptik itu dengan asal-usul otoritas Yesus itu sendiri. Dari mana Yesus itu bisa memiliki kuasa yang sedemikian besar itu? Dan mereka berpendapat bahwa Yesus itu mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Siapa itu Beelzebul? Itu adalah bosnya setan.
Dengan istilah lain, ada setan-setan huruf kecil, ya, setan-setan junior, dan ada setan huruf besar yang menjadi bos, menjadi raja dari segala setan itu. Dan itu disebut di sini dengan nama Beelzebul. Dan setelah mereka melihat mujizat itu, di antara mereka juga ada yang meminta mujizat-mujizat yang lain. Untuk apa? Untuk mencobai Yesus itu. Kita bisa melihat bahwa inilah satu konteks peperangan rohani, satu konteks ketegangan, satu konteks pertentangan itu sendiri. Dan kita bisa melihat lebih lanjut bahwa Yesus itu sedang berhadapan dengan sang musuh. Dan musuh yang di sini adalah Beelzebul itu sendiri. Yang dikatakan oleh orang-orang itu bahwa dia adalah sebetulnya bosnya Yesus. Tetapi Yesus itu menolak hal itu dan Yesus itu berkata bahwa tidaklah demikian karena Yesus itu lebih kuat daripada Beelzebul. Yesus tidak perlu berkoalisi dengan Beelzebul karena Yesus itu lebih berkuasa dari Beelzebul. Dan kuasanya untuk mengusir setan ini adalah satu tanda bahwa kuasanya lebih besar daripada Beelzebul. Siapakah Beelzebul itu? Beelzebul adalah satu sebutan begitu ya, ilah asing. Kalau kita baca di 2 Raja-Raja 1 ayat yang kedua itu ya. Dan itu sudah muncul di sana nama Beelzebul itu. Dan makna dari Beelzebul adalah tuan rumah, yang empunya rumah, yang punya kuasa atas rumah itu. Dan dunia ini, realitas hidup ini, semesta ini adalah rumahnya, yang rumah sang Beelzebul itu. Dialah tuan rumah di dalam semesta ini. Karena itu Tuhan Yesus di dalam Lukas 11 ayat 21 itu berkata, apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri. Jikalau sang tuan rumah itu adalah orang yang perkasa, yang kuat, maka amanlah semua yang dimiliki di dalam rumahnya itu. Dan kekuasaannya tidak akan tergoncangkan sama sekali. Dan itulah yang disebut dengan Beelzebul. Dan Yesus itu memberikan penjelasan tentang sang musuh itu. Sang musuh itu ternyata tidak goblok-goblok amat Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Sang musuh itu memiliki sistem pemerintahan, kerajaan, ada ordernya. Jadi ada keroconya, ada atasannya begitu ya. Dan sang musuh itu memiliki satu klaim bahwa dialah yang memiliki kekuasaan. Aku yang berkuasa di sini. Sama seperti kalau kita berhadapan dengan preman-preman, biasanya mereka berkata, saya yang kuasa di sini Pak, begitu. Karena itu kalau Bapak mau bangun rumah, Bapak mesti bayar kepada saya karena saya preman di sini. Saya yang berkuasa di sini Pak. Nah, iblis itu membuat satu klaim bahwa yang berkuasa atas semesta ini, atas dunia ini adalah dia. Dialah yang punya kuasa. Karena itu ketika Tuhan Yesus itu dicobai, iblis itu berkata, segala kuasa itu aku miliki, begitu ya. Dan jikalau kamu itu menyembah aku itu berhak untuk memberikan kuasa itu kepada siapa yang aku berhak untuk memberikannya. Dan iblis itu mengklaim bahwa dialah yang sudah menguasai dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Dan Tuhan Yesus itu berkata bahwa sang iblis itu bukanlah musuh yang lemah. Tetapi sang iblis dengan sistem kerajaannya adalah kerajaan iblis yang bersatu teguh. Sehingga ketika kita itu melalui pelayanan kita melakukan satu touch of grace dari Tuhan, maka kita sedang menghambat pekerjaan setan. Dan itu merupakan suatu serangan terhadap kerajaan iblis, suatu serangan terhadap setan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita datang beribadah, ketika kita memberikan hati kita itu kepada Tuhan, ketika kita itu mengerjakan kehendak Tuhan, ketika kita datang melayani di tempat ini, maka pelayanan kita itu bukan masalah teknis belaka. Pelayanan kita itu adalah satu peperangan rohani. Ketika saya mempersiapkan khotbah, persiapan khotbah saya bukan hanya persiapan khotbah yang hanya secara teknis saya melakukan metode-metode hermeneutis, metode-metode menafsir Alkitab, metode-metode homiletis, metode-metode berkhotbah, dan saya menerapkan semuanya itu dan muncullah satu khotbah. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi aktivitas pelayanan di dalam berkhotbah, memberitakan firman adalah satu aktivitas peperangan rohani. Pada waktu saudara melayani sebagai worship leader, backing vokal, pemain musik, itu bukan hanya melibatkan masalah skill semata-mata.
Skill kita itu merupakan sesuatu yang berguna. Skill kita yang natural, skill kita yang duniawi itu merupakan sesuatu yang bersentuhan dengan realitas-realitas rohani di baliknya. Jadi ini bukan masalah teknis, ini bukan masalah pemasaran, ini bukan masalah entertainment, ini bukan masalah skill, tetapi ini adalah masalah rohani. Karena dengan pelayanan kita, dengan pujian kita, dengan permainan musik kita, dengan sambutan tangan kita di depan, dengan teknologi DCT yang kita miliki, dengan apapun yang kita kerjakan, kita itu sedang melakukan satu pekerjaan rohani. Dan ketika kita sedang melakukan satu pekerjaan rohani, kita sedang masuk ke dalam satu realitas pertempuran rohani. Dan realitas pertempuran rohani yang seperti ini bukan cuma semata-mata aktivitas pelayanan yang eksorsisme, mengusir setan. Tetapi setiap aktivitas kita adalah satu aktivitas spiritual. Dan itu merupakan satu konteks peperangan rohani. Ketika kita memberikan penghiburan kepada saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan. Ketika kita menyediakan telinga kita kepada orang-orang yang membutuhkan penghiburan dan membutuhkan teman, membutuhkan companion. Itu merupakan satu aktivitas rohani. Dan itu merupakan satu bentuk peperangan rohani. Dan kita perlu menyadari bahwa musuh kita adalah musuh yang bersatu teguh. Dan ketika kita mengusik itu, kita sedang mengusik satu kekuatan yang lain. Dan ini adalah satu realitas yang kita perlu sadari. Namun, di dalam realitas medan peperangan rohani ini, perikop yang kita baca itu mengajarkan kepada kita, ada intervensi jari Allah. Dan intervensi jari Allah itu merupakan satu tanda hadirnya kerajaan dan otoritas Allah. Di dalam ayat yang ke-20 itu Tuhan Yesus berkata seperti ini. Namun jika aku mengusir setan dengan jari Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Waktu berbicara tentang jari Allah, itu merupakan tanda intervensi, interupsi Allah terhadap sistem kerajaan dunia, terhadap sistem kerajaan iblis itu sendiri. Kita bisa melihat itu di dalam Keluaran 8 ayat 19. Ketika Musa itu dipanggil oleh Tuhan melepaskan orang-orang Israel dari perbudakan Mesir, maka Tuhan itu memakai Musa sebagai alat kasih karunia-Nya, sentuhan jari Allah untuk konteks orang Israel yang perlu dibebaskan pada waktu itu. Musa itu dipakai oleh Tuhan sebagai alat sentuhan kasih karunia Allah, the victorious touch of grace itu sendiri. Dan kita bisa melihat bahwa pada waktu itu, para magician, para orang-orang pintar, para magician apa ya bahasa Indonesianya ya? Penyihir ya, para penyihir Firaun itu berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Musa ini merupakan tanda dari tangan Allah yang masuk ke dalam realitas Mesir. Dengan kata lain bahwa Mesir dengan kekuasaannya, dengan kerajaannya, Mesir dengan dewa-dewanya itu, sekarang ada tangan Allah yang bekerja melalui tangan Musa itu menginterupsi, mengintervensi kerajaan Mesir. Dan Firaun, kamu seharusnya mengerti ini. Tetapi Firaun pada waktu itu mengabaikan semuanya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus itu melakukan pekerjaannya dan dengan menghadirkan kerajaannya melalui hadirnya jari tangan Allah itu, intervensi dan interupsi terhadap kerajaan kegelapan itu sedang terjadi. Dan Yesus itu berkata bahwa kekuasaan Yesus itu lebih besar. Dan kekuasaan yang lebih besar itu sudah datang dan menginterupsi dan mengintervensi. Mulai dari mana? Mulai dari kisah kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus merupakan satu bentuk intervensi dan interupsi terhadap apa? Terhadap kekaisaran Roma yang begitu besar. Terhadap kerajaan iblis yang menguasai kekaisaran Roma itu. Tetapi dengan kelahiran Yesus akan dikatakan bahwa kerajaan Allah itu sudah datang melalui Yesus Kristus. Dan interupsi terhadap kekaisaran Roma, interupsi terhadap kerajaan iblis itu sudah datang. Dan Yesus itu lahir sebagai seorang raja yang menginterupsi, mengintervensi kerajaan yang sudah ada. Dan pada bagian yang ketiga kita bisa melihat
bahwa Yesus yang menginterupsi itu adalah Yesus yang menang. Kita bisa melihat tema tentang kemenangan Yesus di dalam beberapa bagian kitab suci ini. Pada ayat yang ke-14 di situ dikatakan, pada suatu kali Yesus itu mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu mulai berkata-kata. Kita bisa melihat di sini bahwa pekerjaan iblis itu ditandai dengan apa? Membisukan orang. Setan itu membisukan. Tetapi Tuhan Yesus itu menginterupsi, mengintervensi pekerjaan setan itu. Sehingga Yesus itu membuat orang yang bisu itu berkata-kata. Di sini kita bisa melihat kuasa Yesus, kemenangan Yesus yang mengintervensi dan menginterupsi. Selanjutnya, ketika berbicara tentang kemenangan Yesus, Yesus itu memberikan satu metafora, ilustrasi, perumpamaan yang kita bisa lihat di dalam ayat 21 dan 22 yang berbunyi demikian. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap senjatanya menjaga rumahnya sendiri, amanlah segala yang dimilikinya. Namun jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Di sini kita bisa melihat bahwa setan, iblis, itu digambarkan sebagai seorang yang kuat. Tetapi Yesus itu lebih kuat daripada iblis. Yesus tidak perlu berkoalisi dengan iblis. Yesus tidak perlu pinjam kuasanya Beelzebul. Karena Yesus itu lebih besar daripada Beelzebul. Dan Yesus yang adalah raja, yang kerajaannya mengintervensi kerajaan kegelapan itu, digambarkan di sini sebagai akan menyerang, mengalahkan, merampas, dan membagi-bagikan rampasannya. Memberikan satu gambaran bahwa orang yang kuat itu tidak berdaya di hadapan Yesus. Karena kuasa Yesus itu adalah kuasa yang lebih besar. Hal ini memberikan satu pengharapan kepada kita, bahwa kuasa kemenangan anugerah itu lebih besar daripada kuasa dosa. Kuasa dosa itu sedemikian merusakkan kita. Kuasa dosa itu sedemikian menghancurkan kita. Sedemikian membelenggu kita. Tetapi kuasa anugerah merupakan satu kuasa yang lebih besar. Terkadang kita tidak memiliki pengharapan di dalam menghadapi berbagai problem kehidupan. Terkadang kita merasa pesimis. Terkadang saya merasa tidak berdaya. Di dalam pelayanan seperti berkhotbah dan sebagainya, termasuk pada pagi hari ini. Terkadang saya merasa tidak berdaya, tetapi saya mengandalkan Tuhan yang bekerja melalui saya. Dengan satu iman, dengan satu pengharapan, bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar daripada kuasa iblis. Kuasa anugerah itu lebih besar daripada kuasa dosa. Dan dengan iman dan dengan pengharapan yang seperti ini, kita maju berperang, kita melayani Tuhan. Karena Yesus adalah Yesus yang menang. Dan Yesus yang menang adalah Yesus yang memanggil kita, merekrut kita sebagai pasukannya. Dan ketika Yesus itu merekrut kita sebagai pasukannya, maka kita tidak harus memilih. Di dalam ayat yang ke-23 Yesus berkata, siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Di dalam hal ini, kita harus memilih. Kita berpihak kepada Yesus atau kita itu berpihak kepada setan. Jikalau kita itu berpihak kepada Yesus, maka kita memiliki satu panggilan. Panggilan kita adalah mengumpulkan domba-domba yang tercerai-berai dan bukan mencerai-beraikan domba-domba yang terkumpul. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari hasilnya kita bisa lihat sebetulnya yang menggerakkan kita itu siapa. Jikalau dari hasilnya kita melihat bahwa Tuhan itu mengumpulkan umatnya. Kita melihat bahwa yang bekerja di balik kita adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi dari hasilnya, jikalau kita melihat hasilnya itu terpecah belah, terkocar kacir, jemaat itu semua terpecah-pecah. Maka kita bisa melihat yang bekerja di balik kita itu adalah iblis. Yang sebetulnya itu melawan Yesus. Di pihak siapakah kita itu berdiri? Siapakah yang ada di belakang kita? Siapakah yang mempengaruhi kita? Siapakah yang menggerakkan jiwa kita? Kita perlu memiliki kepekaan spiritual. Kita perlu memiliki self-awareness. Siapakah yang menguasai hatiku? Tangan kasih karunia Tuhan atau tangan iblis yang menghancurkan. Tapi kita perlu melihat kepada siapa kita itu seharusnya
berpadu. Dengan hati siapa kita seharusnya itu berpadu. Ketika berbicara tentang kemenangan Yesus, kita bisa melihat ini merupakan satu intervensi jari Allah. Intervensi anugerah Allah. Kita bisa melihat ketika Musa itu dipanggil oleh Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Maka the touch of grace yang dipercayakan kepada Musa adalah membebaskan. Karya pembebasan dari belenggu itu merupakan satu karya dari kasih karunia itu sendiri. Jikalau kita itu menyadari bahwa panggilan kita adalah membebaskan orang, maka kita sedang masuk ke dalam karya pekerjaan dari Allah itu sendiri. Tetapi jikalau kita itu malah terlibat di dalam karya pembelengguan manusia, pengeksploitasian manusia, maka kita sedang mengerjakan pekerjaan iblis itu sendiri. Pekerjaan Allah adalah pekerjaan yang membebaskan. Pekerjaan Allah adalah pekerjaan yang melepaskan kita, mematahkan belenggu-belenggu yang ada. Kepada siapa kita itu berpihak? Kita bisa melihat indikasi-indikasi itu. Jadi di dalam peperangan rohani ini, kita perlu menyadari, kita perlu membuat keputusan kepada siapa kita itu berpihak. Kepada siapa kita itu mengabdi. Bersama barisan siapa kita itu berdiri. Di dalam hal ini, kita perlu taking a stand, mengambil posisi. Berdedikasi kepada siapa? Siapa yang menjadi Tuhan kita? Iblis atau Tuhan? Kita perlu mengambil keputusan. Dan setelah kita itu mengambil posisi, kita perlu stand up together. Kita perlu berdiri bersama-sama. Berdiri bersama-sama dengan siapa? Berdiri bersama-sama dengan kompi pasukan Allah atau kompi pasukan iblis. Kompi pasukan Allah yang melepaskan, membebaskan. Atau kompi pasukan iblis yang membelenggu. Kepada siapa kita itu berpihak? Kompi pasukan Allah yang mengumpulkan domba-domba Allah. Atau kompi pasukan iblis yang mencerai beraikan domba-domba Allah. Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi pesan bagi kita pagi hari ini? Kita perlu menyadari panggilan kita. Kita dipanggil untuk apa? Kita dipanggil untuk menjadi pasukan anugerah Allah. Kita dipanggil untuk menjadi sarana sentuhan kasih karunia dari Tuhan yang penuh dengan kemenangan itu. Kita dipanggil untuk menjadi alat victorious touch of grace itu sendiri. Jadi kita perlu menyadari, kita dipanggil untuk mengikuti jari Tuhan. Dan kita dipanggil untuk membabat dari jari setan itu. Jangan terbalik, jangan kita membabat jari Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan positif yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan kita hambat. Tetapi justru pekerjaan-pekerjaan negatif dari iblis kita kembang biakan. Tetapi kita harus sebaliknya, menghambat, membabat jari setan. Dan mengikuti jari Tuhan. Bagaimana kita membedakannya? Kita bisa membedakannya jikalau karya itu adalah karya yang mempersatukan. Karya yang mengumpulkan. Itu adalah karya dari Tuhan. Dan karya yang mencerai beraikan. Itu adalah karya yang dari setan. Bapak Ibu sekalian, pesan bagi kita adalah perlu mempersiapkan diri kita. Kita perlu memiliki satu disiplin rohani. Disiplin rohani apa? Disiplin rohani untuk boleh memiliki satu kepekaan. Kepekaan untuk membedakan roh. Spiritual discernment. Jadi kita perlu memiliki disiplin rohani, yakni memiliki kepekaan membedakan. Kemana hati kita itu bergerak. Kemana hati kita itu bergerak. Apakah hati kita itu bergerak mengikuti jari setan? Ataukah hati kita itu bergerak mengikuti jari Tuhan? Jadi apa yang kita ikuti? Apakah kita mengikuti karya setan yang membelenggu? Ataukah kita mengikuti karya Tuhan yang membebaskan? Bapak Ibu sekalian, sebagai aplikasinya, kita perlu menyadari bahwa kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan ketika kita itu melayani Tuhan, kita perlu menyadari bahwa ini merupakan satu konteks peperangan rohani. Tuhan memanggil kita untuk melayani. Dalam satu pengertian bahwa Tuhan memanggil kita untuk merendahkan diri kita. Membasuh kaki saudara-saudara kita. Dan ini merupakan satu bentuk dari God's victorious touch of grace. Karya Tuhan yang memberikan sentuhan anugerah yang berkemenangan itu sendiri.
Ketika kita melihat saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, dan kita menyediakan pertolongan. Ketika kita melihat saudara-saudara kita yang membutuhkan teman, membutuhkan telinga, dan kita memberikan telinga kita. Ketika kita memberikan penghiburan kepada saudara-saudara kita, memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita. Ketika kita melayani saudara-saudara kita yang menyebalkan dan menjengkelkan. Semuanya itu merupakan satu konteks peperangan rohani. Apapun yang kita lakukan di dalam ruangan ini, semuanya itu merupakan satu konteks peperangan rohani. Dan kita perlu menyadari hal itu. Ini bukan masalah teknis semata-mata. Tetapi ini adalah masalah peperangan rohani. Kita perlu menyadari bahwa ketika kita melayani Tuhan, kita itu sedang dilibatkan oleh Tuhan untuk berpartisipasi aktif dalam karya Allah, dalam karya victorious touch of grace itu. Yang melepaskan, yang membebaskan. Dan karya itu tidak perlu harus dalam bentuk karya-karya yang spektakuler. Tetapi dengan kita itu memberikan dukungan. Dengan kita itu menyediakan telinga kita. Dengan kita itu memperhatikan saudara-saudara kita. Kita dipanggil untuk apa? Kita dipanggil untuk bukan masuk dalam arena pertandingan ego. Tetapi kita dipanggil untuk merendahkan diri, membasuh kaki saudara-saudara kita yang mungkin menjengkelkan bagi kita. Sebagai aplikasinya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melayani kita perlu menyadari. Kita perlu tahu mengapa kita itu membidik. Ya, seorang sniper itu dipanggil untuk membidik. Dan ketika dia membidik, seorang sniper yang bertanggung jawab, dia akan tahu mengapa dia membidik. Dan kemudian tahu kan apa sebetulnya itu yang dibidik. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu tahu mengapa kita membidik. Kita membidik karena kita mengikuti jari Allah, bukan mengikuti jari iblis. Kita perlu bisa membedakan. Bidikan kita itu, bidikan karena kita mengikuti jari Allah, atau bidikan karena kita itu mengikuti jari iblis. Kita perlu tahu itu. Mengapa kita membidik? Kita dipanggil oleh Allah untuk membidik. Membidik apa? Membidik untuk mengembangkan pengumpulan domba-domba Allah, bukan pencerai-beraian domba-domba Allah. Kita dipanggil oleh Allah untuk membidik apa? Membidik untuk mematahkan belenggu, melepaskan orang dari belenggu, bukan memperkuat belenggu itu sendiri. Kita tahu apa yang seharusnya dididik. Kadang-kadang kita salah mengerti, Bapak Ibu sekalian. Di dalam konteks peperangan rohani, kita itu di dalam melayani seringkali juga iblis bekerja, mengacau balaukan kita, menggunakan ego kita, menggunakan luka-luka kita. Untuk apa? Untuk saling melukai saudara-saudara seiman kita. Untuk bertanding di dalam pertandingan ego kita. Dan kita itu salah membidik. Yang seharusnya kita bidik itu setan, begitu ya, menghancurkan pekerjaan setan. Tapi enggak, yang kita bidik itu siapa? Saudara seiman kita yang menyebalkan itu. Dan itu yang kita bidik, yang kita akan hancurkan karena dia menyebalkan kita. Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan bergereja kita mungkin memiliki begitu banyak perdebatan karena kita memiliki selera yang berbeda, style yang berbeda. Kita memiliki style musik yang berbeda di dalam ibadah, pemilihan lagu yang berbeda di dalam ibadah. Mungkin kita akan berkata ini semua gara-gara para senior kita yang tidak memberikan kebebasan kepada kita. Dan kita menganggap bahwa para senior kita itu merupakan musuh kita. Ataupun yang senior melihat yang junior ini sebetulnya tidak menghargai yang tua-tua. Yang tidak menyediakan wadah bagi yang tua-tua ini untuk beribadah dan sebagainya. Mari kita bersama-sama berbicara satu dengan yang lain. Mari kita bersama-sama mengutarakan isi hati kita. Mari kita bersama-sama belajar untuk saling memahami satu dengan yang lain. Saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling melayani satu dengan yang lain. Dan jangan menjadikan mereka sasaran bidikan-bidikan kita. Ya, karena kita sebetulnya sedang melakukan salah bidik. Kita sedang melakukan salah bidik. Yang kita perlu bidik itu adalah mengerjakan pekerjaan Tuhan, membabat pekerjaan iblis. Dan bukan membidik saudara-saudara seiman kita. Karena itu kita perlu memiliki satu kepekaan rohani. Tidak semua konflik itu perlu diladeni. Tidak perlu semua sewot-sewotnya saudara seiman kita itu perlu diladeni. Ada yang perlu diladeni, karena itu konteks peperangan rohani. Dan ada yang tidak perlu diladeni, karena itu juga adalah satu konteks peperangan rohani. Kita perlu memiliki satu disiplin rohani, yakni spiritual discernment. Untuk bisa membedakan, ini pekerjaan Tuhan atau pekerjaan setan. Mengapa? Karena kita sedang ada di dalam satu medan peperangan rohani.
ketika kita melayani, kita dipanggil, direkrut oleh Tuhan untuk menjadi sarana, alat, victorious touch of grace, sarana, alat, sentuhan kasih karunia Allah yang memerdekakan dan memenangkan. Dan dengan satu keyakinan yang seperti itu, bahwa kita tidak berjuang sendiri, kita tidak berjalan sendiri, karena selalu ada intervensi jari Allah itu di tengah-tengah pelayanan kita. Dengan keyakinan dan dengan iman ini, kita maju, kita bergerak, kita melayani. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Sebentar, kita akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Di dalam sakramen ini, Tuhan itu memanggil kita untuk menjadi satu, dipersatukan dengan tubuhnya. Dan ketika kita itu dipersatukan dengan tubuhnya, kita itu dipersatukan dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Saudara-saudara seiman kita, yang berbeda dengan kita, yang mungkin menyebalkan kita, yang mengganggu emosi kita, yang kita pingin rasanya aku tidak usah bekerja sama lagi dengan dia karena dia itu menyebalkan dan melelahkan. Tetapi melalui sakramen ini kita mengingat bahwa Tuhan itu memanggil kita menjadi satu tubuh Kristus. Mari kita berdoa.